Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Para biksu mengenakan jubah kelabu tua dan menginjak alas lotus emas yang dibentuk oleh awan keberuntungan di jalan. Letakkan satu tangan di dada. Memegang penggaris hitam di satu tangan. Sosok kurus itu berdiri di atas lotus platform, tapi itu seperti gunung yang sepi, memberi orang perasaan yang tak tergoyahkan. Dari kejauhan, ketika dia melihat biksu itu, Suyi mengangkat alisnya sedikit, dan memperhatikan bahwa sebaris kata muncul di buku karma. Keledai botak ini datang untukku. Dia pasti orang yang menyalakan lampu. Suyi segera mengerti mengapa biksu ini bisa menghentikannya terlebih dahulu karena dia tertarik dengan kitab karma. Kamu Gayun? Suyi bertanya. Kemarin, dia telah mendengar dari Sining bahwa kali ini, Buddha lampu pembakaran mengirim arhat penjaga bernama Jia Yun ke alam abadi. Kekuatannya sebanding dengan itu Luo Tiandu, Gu Yunchan dan karakter tak tertandingi lainnya, dan dia adalah janggut keras kepala yang sangat sulit. Ingat URL. Biksu itu mengangguk dan berkata, tepat. Suyi mendengus dan berkata, mau mengambil buku karma. Biksu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, biksu yang malang itu ada di sini hanya untuk menunjukkan jalan yang jelas kepada sesama Taoisu. Ceritakan padaku. Suyi berkata dengan penuh minat. Biksu itu tampak tenang dan kokoh seperti batu, dan berkata, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Pisau daging, kamu bisa menjadi Buddha di tempat. Mata Suyi aneh, dan dia mencibir. Buku sebab akibat mau tak mau memandang rendah, keledai botak Buddha ini masih munafik seperti dulu. Ini kenapa? Suyi bertanya. Ekspresi biarawan itu tenang, seperti sumur kuno, dan dia berkata menjadi Buddha di tanah bukanlah tentang pisau jagal di tanganmu, tetapi hati untuk melepaskan kejahatan. Membangkitkan sifat Buddha dan melangkah di jalan untuk menjadi Buddha selangkah demi selangkah, inilah makna meletakkan pisau daging dan menjadi Buddha di tempat. Yang harus dilakukan oleh sesama Taois adalah belajar, melepaskan, terlebih dahulu. Suyi tersenyum, tanpa komitmen, dan kemudian bertanya, dulu, beberapa orang mengatakan bahwa perselisihan antara Buddha dan iblis hanyalah perbedaan posisi. Jika Anda adalah seorang Buddha, Anda dapat menyeberang setan di dunia adalah Buddha. Jika mereka adalah setan, maka para Buddha di dunia adalah setan. Apa pendapat Anda tentang pernyataan ini? Biksu itu mengernyitkan dahinya tanpa terasa, lalu berkata, pernyataan ini konyol, jika kamu tertarik dengan ini, kamu sebaiknya belajar melepaskan dulu, aku akan tahu nyanyian dan khotbah untuk Anda, menguraikan rahasia. Suyi berkata ringan, kalau begitu biarkan aku menjawabmu, tidak peduli perbedaan antara agama Buddha, setan, Taoisme, Konghucu, setan, penyihir itu adalah sebenarnya jalan Taoisme oleh karena itu, di mata saya, seorang Buddha bisa menjadi setan, dan setan juga bisa menjadi Buddha, dan itu tidak lebih dari pertempuran Dao, terlepas dari apakah itu tinggi atau rendah, benar atau salah, baik atau buruk, atau hitam dan putih. Biksu itu sepertinya menyadari sesuatu, matanya menatap Suyi, dan berkata, lihatlah biksu yang malang, ini adalah pisau jagal, yang dipegang di pikiran teman-teman Tao, jika Anda bisa melepaskannya, itu akan berbuah. Suyi berkata dengan santai, kalau begitu katakan padaku, bagaimana cara melepaskannya. Biksu itu berkata potong keterikatan di hati, dan tinggalkan karma tubuh. Suyi tidak bisa menahan tawa dan berkata Buddha mendidik makhluk hidup, dia selalu suka bermain trik. Bingung, apa keterikatan di hati saya dan karma di tubuh saya hanya ingin saya melepaskan jalan reinkarnasi dan memanggil buku karma. Beku itu terdiam sejenak, tetapi tidak menyangkalnya, dan berkata jika kamu bisa melepaskannya, kamu akan membangkitkan malapetaka sifat Buddhamu. Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, berkata, sayangnya, di mataku, kamu adalah iblis, rakus akan hal-hal asing seperti buku karma, dan takut reinkarnasi. Jika Anda bisa melepaskan rintangan karma ini, mungkin Anda bisa menjadi Buddha sejati. Buku sebab dan akibat tidak sabar untuk bertepuk tangan, luar biasa. Ini disebut membalas jasad seseorang dengan cara orang tersebut. Biksu itu menghela nafas panjang dan berkata, teman Taois itu terlalu terobsesi dan keras kepala.
Ini adalah cara untuk menghancurkan diri sendiri. Sui meletakkan kendi dan berkata, aku berbeda denganmu, jalan dan jalan setapak, aku mencari jalanku sendiri, tidak peduli apa dewa dan Buddha ada di langit, berani menghentikanku. Jalannya, itu akan dihancurkan. Suara itu masih bergema, dan dia mengambil langkah. Saat berikutnya, dia muncul di depan biksu dan menekan dengan telapak tangan. Ledakan. Sosok biksu itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi hujan cahaya. Kering seperti kertas. Dan beberapa ribu kaki jauhnya, sosok biarawan itu muncul kembali, masih berdiri di atas panggung teratai, memegang penggaris di satu tangan, dan ekspresinya ditentukan dan tenang. Ada hutang setan di hati saya, apa yang saya lihat di depan mata saya, ada setan di mana-mana, teman-teman Tao tidak akan pernah meletakkan pisau jagal. Ledakan. Sebuah ki pedang jatuh dari langit, dan sosok biksu itu meledak lagi dan hancur. Tapi suaranya terus terdengar ke arah lain, jangan salahkan biksu malang karena menaklukkan iblis hari ini. Sui mendongak, dan sosok biarawan itu muncul kembali di kejauhan. Tanpa cedera. Ternyata formasi terlarang. Sui melihat sekeliling gunung dan sungai di dekatnya, sedikit mengernyit, baru kemudian dia menyadari bahwa gunung dan sungai di dunia ini tampak sama seperti sebelumnya, tetapi sebenarnya mereka telah mengubah dunia lebih awal. Alasannya, ada suasana misterius dan tabu. Sebelumnya, dia bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Bisa dibayangkan formasi terlarang yang mengubah dunia dalam diam ini begitu indah. Keledai botak adalah yang paling munafik. Karena dia berani menunggumu di sini, dia pasti menggali lubang dan menunggumu melompat ke dalamnya. Buku sebab dan akibat tidak dapat lagi dibaca, berpikir bahwa biksu yang bernama Buddha Gayun terlalu buruk, penuh dengan air yang buruk. Di kejauhan, biksu Gayun dengan tenang berkata ketika Bodhisattva memiliki belas kasih dan menurunkan alisnya, arahat juga memiliki arti menaklukkan setan dan mempertahankan jalan. Formasi terlarang ini disebut 3000 alam Brahma yang berasal dari harta suci, lentera hijau Sumeru, yang dikorbankan oleh Sang Buddha. Rekan Taois ditempatkan dalam formasi terlarang, jika mereka berada di alam 3000 Brahma, jika mereka ditangkap tanpa tangan, mereka akan ditekan. Sui mengabaikannya, dia berhenti menatap biksu Gayun, dan berjalan maju. Ledakan. Dalam satu langkah, langit berguncang. Gunung dan sungai dalam radius 10.000 li runtuh, dan kekosongan runtuh. Tetapi dengan munculnya cahaya Brahma yang menyilaukan, gunung dan sungai yang hancur ini dikembalikan ke keadaan semula dalam sekejap. Sui mengabaikannya dan melanjutkan. Energi tubuhnya bersirkulasi, dipenuhi dengan niat pedang yang ganas dan mengintimidasi. Saat kita bergerak maju, gunung dan sungai terbalik, langit dan bumi terkoyak. Tapi segera, langit, bumi, gunung, dan sungai pulih, sebagai abadi dan abadi. Untuk sementara waktu, Sui bergerak maju selangkah demi selangkah, langit dan bumi lahir dan hancur, menghasilkan tontonan yang luar biasa. Ini memberi kesan bahwa kemanapun Sui pergi, dia tidak dapat menghancurkan dunia ini, dan bahkan jika dia berjuang, dia akan selalu terjebak di dalamnya. Tapi Sui bukannya tanpa hasil. Yang disebut larangan ilahi tidak lebih dari susunan larangan yang diisi dengan kekuatan para dewa. Seperti yang disebut 3000 alam Brahma, diubah oleh lentera hijau Sumi, yang dibuat oleh Buddha lampu pembakaran, mungkin cukup untuk menjebak dunia siapapun. Namun, di mata Sui, bukan tidak mungkin untuk mematahkannya. Ledakan. Langit dan bumi terbalik, kehampaan tidak teratur. Langkah Sui tampak lambat. Sebenarnya, ini secepat teleportasi, mengukur misteri dan kekuatan para dewa terlarang dari 3000 alam Brahma. Sang Buddha berkata, siapa yang akan masuk neraka jika bukan aku yang masuk neraka? Tiba-tiba terdengar suara agung Sansekerta. Dunia ini tiba-tiba bergetar dan menjadi sangat padat. Di antara gunung dan sungai, cahaya Buddha mengalir ke langit, dan cahaya itu seperti api, menyapu 9 langit dan 10 tempat. Sesosok Buddha setinggi 1000 zang, diringkas dalam cahaya tanpa batas, berdiri di atas platform 24 lotus, dan memegang penggaris di satu tangan. Dilihat dari penampilannya, sungguh mengesankan biksu Gayun.
Hanya pada saat ini, dia seperti penguasa 3000 alam Brahma, dengan kekuatan yang menakutkan, api Buddha yang terang melonjak di sekelilingnya, lurus seperti sungai yang panjang percikan api, nafas seperti tabu yang mengalir. Suara Sang Hagayun seperti lonceng di pagi hari dan genderang di malam hari, menggema dengan keras. Tiba-tiba, tak terhitung bunga teratai yang mempesona bermekaran, semuanya tingginya sekitar 10 kaki, seperti cacar yang jatuh, dan benang sari menuangkan api Buddha vulkan yang mengepul. Aura berbahaya yang mengalir ke arahnya merangsang kulit Su Yi untuk mengencang dengan tenang. Tapi ada sedikit sarkasme di matanya. Akhirnya tidak bisa menahan diri. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Su Yi melangkah ke udara, dan lingkaran cahaya dengan jangkauan ribuan meter tiba-tiba muncul di belakangnya, dan 6 reinkarnasi yang gelap dan misterius tercermin di dalamnya. Dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, api Buddha yang menyilaukan tak berujung padam. Saat Su Yi membantai melintasi langit, lautan penderitaan yang tak berujung juga hanyut ke langit, menyebabkan dunia bergejolak, seolah-olah runtuh. Sang Hagayun, yang menjelma menjadi Buddha 1000 zang, menciutkan matanya, dan segera berteriak, kecerahan itu seperti ladang, api Brahma itu seperti sebuah lampu. Ledakan. Larangan ilahi ini tiba-tiba berubah, dan lapisan alam muncul. Di setiap alam, api Brahma yang tak terukur muncul, dan ada lebih banyak suara Sansekerta yang samar. Suara Zen nyanyian bergema, dan hantu Buddha yang tak terhitung jumlahnya tercermin dalam api Buddha yang terang. Momentum semacam itu, teror tanpa batas. Pada saat ini, Su Yi tidak bisa menahan perasaan deja vu. Saya langsung teringat bahwa di bencana surga ketika saya membuktikan alam Tao belum lama ini, sosok para dewa telah muncul, dan salah satunya adalah kurus biksu auranya sangat mirip dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Biksu kurus itu menginjak gunung mayat dan lautan darah, dengan 3 kepala dan 6 tangan, memegang kerajaan Buddha yang suci dan luas di telapak tangannya. Apakah orang itu Buddha lampu pembakaran? Pikiran ini terlintas di benak Su Yi. Kemarin Sining mengatakan bahwa belum lama ini, beberapa dewa di alam para dewa, seolah-olah dirangsang, mengirim sekelompok tunggul yang menakutkan ke negeri dongeng, di antaranya ada biksu penjaga Arhat Kayun di bawah kursi Buddha yang menyala-nyala. Dan sekarang, Su Yi telah mengerti bahwa dewa-dewa itu kemungkinan besar dirangsang oleh pembuktian Tao mereka sendiri. Lagi pula, ketika dia mengatasi malapetakannya, pria yang dicurigai membakar lampu dan sekelompok dewa lain muncul di kedalaman waktu yang tak berujung dan ruang angkasa. Sementara pikirannya berputar, Su Yi tidak punya waktu untuk berpikir lagi. Kengerian nafas membuat tubuh dan pikiran Su Yi menderita ancaman fatal, dan tubuhnya kedinginan. Di kejauhan, Biksu Gayun tampak acuh tak acuh, menyaksikan semua ini dengan mata dingin. Pada saat kritis, Su Yi tidak segan-segan mengorbankan kitab karma dan menghadangnya di hadapannya. Brengsek. Lagi. Buku sebab akibat sangat marah hingga ingin memarahi ibuku. Ledakan. Satu demi satu domain terbunuh, menyebabkan buku sebab akibat bergetar. Selanjutnya, nyala api Brahma terang yang mengamuk meletus, dan Buddha yang tak terhitung jumlahnya melotot dengan marah, dan lidah mereka keluar dari api. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu seperti ombak yang mengamuk di lautan yang mengamuk, gelombang demi gelombang. Bahkan jika Anda menggunakan buku karma untuk melawan, Anda tidak akan dapat bertahan. Namun, Su Yi tidak panik, tetapi sedikit marah, menghela nafas sebagai sosok tak tertandingi dari sisi Buddha, saya tidak berani menggunakan yang asli. Kekuatan bertarung melawan saya benar-benar mengecewakan saya. Ya, dia membenci keledai botak ini. Begitu dia muncul, dia membuat larangan ilahi, yang jelas tidak cukup dalam semangat dan terlalu dalam rencananya. Nada Jia Yun tenang, tentu saja, sesama Taois tidak perlu agresif, Anda jauh dari sebanding dengan karakter di tingkat Raja Abadi. Semua dewa sangat takut akan keberadaan, saya akan berurusan dengan Anda dengan 3000 alam Brahma, justru karena saya menghargai Anda sebagai musuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat berbicara, auman para dewa dilarang, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Su Yi mencoba yang terbaik untuk menjalankan kekuatan reinkarnasi, tetapi dia hampir tidak bisa menolak. Hal terburuk adalah buku sebab akibat.
Halaman-halaman buku itu terpotong, dan seluruh tubuh berkedut. Omong kosong. Suyi tertawa, jika kamu melawanku dengan jujur, aku tidak keberatan membiarkanmu diyakinkan, tapi sekarang, karena kamu harus melawan benda asing kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di matanya. Istirahat. Dia secara langsung menggunakan kekuatan magis Breaking World dari Myriad Boundary Tree, dan sosoknya seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan, dipahat secara paksa di 3000 alam Brahma, pakai lubang. Ledakan. Dalam jalinan cahaya dan api, sosok Suyi telah bergegas keluar dari larangan ilahi ini. Seperti naga mengantuk yang naik ke surga. Di area terlarang, ekspresi tegas Biksu Gayun Bujing Bubo akhirnya berubah. Sepertinya tidak bisa dipercaya. Alasannya sangat sederhana, 3000 alam Brahma dapat dengan mudah membunuh musuh manapun di bawah para dewa, tetapi sekarang, mereka dengan mudah melarikan diri oleh Raja Abadi, jadi bagaimana bisakah kamu menerimanya? Ledakan. Sebelum dia bisa mengerti, Suyi sudah tiba. Terjebak dalam larangan adalah satu hal. Menghancurkan lingkaran terlarang dari luar adalah hal lain. Saat Suyi mengedarkan kekuatan reinkarnasi, dia menghancurkan buku sebab akibat seperti batu bata. Seluruh formasi bergetar hebat. Seperti cangkang besar yang bergetar, yang dipukul memang membuat lubang besar. Pergi. Sang Jia Yun memberikan minuman ringan, mengangkat penggaris di tangannya, dan menggunakan kekuatan 3000 alam Brahma untuk menekan Suyi. Tapi Suyi sudah dengan mudah menghindarinya untuk pertama kalinya. Meskipun arai terlarang itu luar biasa, selama dia tidak terjebak di dalamnya, tanpa bantuan Myriad Realms Tree, Suyi dapat dengan mudah menghindarinya. Jia Yunseng jelas menyadari hal ini, dan sosok setinggi 1000 kaki itu diam-diam berubah menjadi penampilan aslinya. Pada saat yang sama, 3000 alam Brahma yang menutupi langit, bumi, gunung, dan sungai menyusut berkali-kali, dan akhirnya berubah menjadi lampu biru sederhana, jatuh ke gayun telapak tangan biksu. Tidak diragukan lagi, lentera biru ini adalah lentera biru Sumi, yang disempurnakan oleh Buddha lampu pembakaran. Harta yang kuat dan tak terduga. Harta ini memang menakutkan, hanya tergantung di telapak biksu gayun, nafasnya yang menyebar mengubah warna langit dan bumi, kekuatan aturan Zhou Suzong mereka semua tampak terganggu dan menjadi bergejolak. Pergi. Sangha Gayun mengangkat tangannya dan melemparkannya. Lentera hijau Sumi naik ke udara, dan saat tetesannya berputar, ratusan juta api Buddha melayang dari sumbu, seperti badai api ilahi yang menyapu 10 arah. Suyi bergegas maju. Ledakan. Cahaya dan bayangan reinkarnasi muncul di sekujur tubuhnya, telapak tangannya seperti pedang, dan dia menebas. Jalan ke sisi lain muncul dari langit, mengarah ke kegelapan tanpa akhir, seperti bunga sisi lain yang terbakar, melepaskan kekuatan mengerikan penjara, ekstradisi, dan penghapusan. Saya melihat betapa mendominasinya api Buddha yang terang itu, tetapi ketika menyentuh jalan ini ke sisi lain, api itu akan padam dan hancur dalam sekejap, dan akan dimusnahkan. Dan memanfaatkan kesempatan ini, sosok Suyi telah menggunakan kekuatan Myriad Realm Tree dan menghilang diam-diam di tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di langit di atas kepala Biksu Gayun, memegang kitab karma dan menabrak lampu biru Sumeru. Pukulan ini datang begitu tiba-tiba dan dalam sekejap, sehingga Sangha Gayun tidak sempat mengelak, sehingga dia hanya bisa memilih untuk mengguncangnya dengan keras. Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Lampu biru Sumi hancur dan terbang keluar. Mata Biksu Gayun tiba-tiba menyusut, lidahnya meledak menjadi guntur, dan dengan raungan, penggaris yang dipegang di tangan kanannya melesat keluar. Ini cukup untuk menghentikan pukulan Suyi. Tapi Suyi telah mengambil kesempatan itu dan tidak akan mengecewakan orang lain. Dia menggunakan buku karma sebagai batu bata, dan itu adalah ledakan pukulan telak terhadap Jia. Biksu Gayun melambaikan penggaris untuk melawan, tetapi dia tidak tahan sama sekali, dan dia dihancurkan dan harus menghindar dalam sekejap mata. Pada akhirnya, penggaris cincin dihancurkan dan terbang, dan seluruh orang di punggungnya diteriaki oleh buku karma. Ledakan. Wajah tegas menjadi pucat, dan ada amarah yang tak terkendali di mata.
Tapi itu tidak berakhir di situ. Su Yi, yang menggunakan kekuatan Myriad Realms Tree, menghilang begitu saja. Hal ini membuat Sangha Gayun merintih dalam hatinya, tidak berani ragu lagi, dan langsung menggunakan Taoisme dari golongan Taixuan. Ledakan. Napasnya tiba-tiba berubah, kulitnya yang kurus bersinar dengan kilau keemasan, seperti emas ilahi yang dituangkan, kekuatan darah yang menakutkan melonjak ke langit, dan berevolusi menjadi Buddha misterius yang misterius tanah, jaga di belakang. Saat pikirannya bergerak, wosh, suara mendesing. Jie penguasa dan Sumi Kingdeng jatuh ke telapak tangannya lagi, dan kemudian dia sepenuhnya didesak olehnya. Hampir pada saat yang sama, Ki Pedang besar turun dari langit, dan Ki Pedang mencerminkan pemandangan 6 putaran, misterius dan gelap, seolah-olah menempatkan segala sesuatu di dunia ini menjadi reinkarnasi di antara. Samsara Sword Inten, 6 roda pedang. Ledakan. Dunia sedang kacau. Sang Gayun, yang menggunakan seluruh kekuatannya, sangat menakutkan, dia dapat dengan mudah memblokir serangan pedang ini dengan ayunan penggaris. Dan ketika lentera biru Sumi berputar, kekuatan terlarang para dewa berubah menjadi api Buddha yang mengepul, dan dalam sekejap, cahaya tersembunyi di kehampaan puluhan meter jauhnya Su Yi memaksanya keluar. Ini adalah Taoisme sejatimu. Mata Su Yi berbinar. Ya, tapi sayangnya Anda salah paham. Jia Yun tampak acuh tak acuh, biksu malang itu datang ke sini, bukan untuk menjadi dewa, tetapi hanya untukmu, bagaimana dia bisa takut dengan pukulan peri ini? Dunia. Ledakan. Selama percakapan, dia sudah bergerak, sosoknya bergerak ke samping, dan dia mendesak Jie Qi untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, jalankan lampu hijau Sumi. Tiba-tiba, dia sekuat Buddha. Salah perhitungan. Su Yi tertawa. Saya melihat napasnya tiba-tiba membubung, naik dengan mantap, dan tiba-tiba dia seperti telah mengubah seseorang, dan kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sama. Karena ini adalah kekuatan kelas Taiwu. Pada saat ini, Su Yi tidak ragu untuk menggunakannya. Ledakan. Dia membawa buku sebab akibat, dan dengan satu pukulan, cahaya biru Sumeru dengan mudah diterbangkan, dan ratapan mengguncang langit. Saat sosok itu bergegas maju, dia kembali melemparkan 6 roda pedang, dan langsung menerbangkan penggaris batu giok di tangannya. Biksu Gayun batuk darah, wajahnya ngeri. Kekuatan semacam ini lebih dari 2 kali lipat kekuatannya sekarang. Bahkan, itu bisa digambarkan sebagai dunia yang berbeda. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Su Yi telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dan sampai sekarang, dengan langkah Taixuannya, pihak lain tidak ragu untuk mengungkapkannya. Kekuatannya yang sebenarnya. 3000 alam Brahma tidak dapat dilarang, lampu biru Sumi tidak dapat, bahkan jika Anda menggunakan kekuatan kelas Taixuan yang tiada taranya, itu juga tidak bagus. Su Yi berkata ringan, untuk apa kamu melawanku? Tidak ada yang tahu bahwa sedini di alam Raja Abadi, dia mampu membunuh monster tua Ordo Taixuan yang berada di level kelas 1 di penjara spiritual Gunung Lingsu. Dan pada saat dia menginjakkan kaki di level Taiwu, kekuatan tempurnya sudah sebanding dengan Wang Ye di puncaknya, yang cukup untuk tidak menempatkannya kaisar tak tertandingi di dunia. Ledakan. Su Yi menghilang begitu saja, dan ketika muncul kembali, dia sudah berada di depan Biksu Gayun. Dan yang lebih cepat dari sosoknya adalah pedang dari tangan kanannya. Tembak. Di bawah pedang, jembatan Naihe yang berkabut muncul, menembus batas antara hidup dan mati. Di bawah jembatan Naihe, sungai yang terlupakan mengalir deras, dan setiap kali ombak naik, tak terhitung banyaknya hantu dan jiwa yang berjuang. Gambarnya menakutkan. Niat pedang reinkarnasi, kehidupan mengambang. Pada saat ini, Biksu Gayun mencium ancaman mematikan. Matanya melebar karena marah, tubuhnya meledak menjadi semburan cahaya tak terbatas, seolah-olah terbakar, dan setiap pori mengalir dengan cahaya Brahma yang menyilaukan. Sangha Gayun melipat kedua tangannya dan terlihat simpatik. Ledakan. Tubuhnya benar-benar terbakar menjadi seberkas cahaya cemerlang, dan pada saat ini, dia dengan kejam membunuh Su Yi. Jembatan runtuh, dan air dari sungai terlupakan di bawah jembatan menguap. Gerakan pamungkas Kendo yang menyatukan rahasia reinkarnasi oleh Su Yi begitu mudah dipatahkan.
Su Yi diledakkan. Untungnya, pada saat kritis, dia melawan dengan buku karma, mengimbangi sebagian besar kekuatan pukulan, jika tidak, mayat hidup juga akan menderita kerugian besar. Rao begitu, tidak nyaman, dan darahnya bergejolak. Memblokir. Di kejauhan, tubuh Tao yang terbakar melepaskan pukulan kuat, dan hanya hantu ilusi yang tersisa. Ketika dia melihat Su Yi memblokir pukulan, matanya lurus, sulit untuk menerima semua ini. Aku tidak menyangka kamu kejam. Su Yi menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa keledai botak ini akan menggunakan kekuatan magis penghancur diri sendiri secara langsung. Kamu salah hitung lagi, rekan Taois. Di kejauhan, Biksu Gayun tiba-tiba menunjukkan senyum aneh. Apa yang kamu lihat di depan matamu hanyalah arhatiruan dari Biksu Malang itu. Sejujurnya, Biksu Malang itu memiliki dua tujuan nyata di sini. Satu adalah untuk membunuh musuh, yang lain adalah untuk menguji kekuatan sejati Anda. Lihatlah di mana dia berani pergi ke klub Pantau, dan sekarang, biksu yang malang telah mencapai salah satu dari tujuan ini, itu sudah cukup. Ketika suara penuh kegembiraan dan kepuasan terdengar, bayangan jiwanya telah menyapu lampu biru Sumeru dan menghilang. Tapi melihat Su Yi tersenyum, dia berbisik, bisakah kamu melarikan diri? Nyanyian pedang bergema. Sepertinya ada kilatan cahaya antara langit dan bumi. Saat berikutnya, puluhan ribu meter jauhnya, lentera biru Sumeru jatuh dari udara dengan keras. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.